Makrifat perjalanan hidup Nabi Khidir alaihi salam. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Untuk menguasai ilmu makrifat ini, kita wajib memiliki ketiga sifat ini, yaitu tawadu, sabar, dan akhlak terpuji. Di dalam tasawuf, ilmu hakikat adalah hasil dari capaian tahapan seorang sufi dalam melakukan proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil ngaliyil ngasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, seorang sufi yang sudah mencapai makom makrifat akan memperoleh pengetahuan tentang hakikat setelah hijab yang menutupi atau menjadi pemisah antara dia dan Tuhannya tersingkap. Makrifat adalah tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat sehingga sampai ke tingkat keyakinan yang kuat. Ilmu makrifat adalah ilmu mengenal Allah. Ini merupakan ilmu tertinggi dan paling mulia dalam Islam, di mana seseorang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan mengerjakan semua perintahnya. Hanya hamba-hamba terpilihlah yang dikaruniai ilmu makrifat tingkat tinggi ini, sehingga memiliki kesempatan untuk mengenal, mendekat, dan mencintai Allah dengan lebih dalam. Ilmu makrifat tingkat tinggi itulah yang telah dicapai oleh para nabi, orang-orang sidik yang digelari waliullah, serta para syuhada yang telah mengorbankan jiwanya dalam mempertahankan agama Islam. Hal itu tercermin dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamangal muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, tingkatan untuk mencapai ilmu makrifat tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, yaitu dengan akal. Rasulullah mengatakan bahwa seorang yang alim, berilmu, lebih disukai Allah daripada 100 orang zuhud. Jalan mereka menuju surga dijamin, akan dimudahkan oleh Allah. Ilmu atau akal diperlukan untuk menentukan mana yang benar dan salah, serta menjaga diri dari godaan hawa nafsu dan keinginan-keinginan rendah manusia. Selanjutnya yaitu tingkatan iman dan takwa. Iman dan takwa menjadi landasan umat muslim dalam meraih ilmu makrifat tingkat tinggi. Seseorang yang memiliki segudang ilmu duniawi, tetapi tanpa didasari keimanan dan ketakwaan, tidak akan bisa mencapai makrifat Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran 102. Tingkat ketiganya, ibadah. Ibadah merupakan cara utama, namun bagi seorang muslim untuk mendapatkan ridhonya. Melalui ibadah, berarti dia menunjukkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah. Melalui ibadah pula, seorang muslim membuktikan bahwa dirinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah diperintahkan. Ibadah apa saja yang dapat dilakukan sebagai upaya meraih makrifat itu?
Semua umat muslim pasti sudah melaksanakan, karena ibadah ini merupakan kewajiban rutinitas seorang muslim, yaitu menunaikan sholat wajib dan sholat sunnah, memperbanyak zikir, doa, sholawat, bersedekah, serta hal-hal lain. Kita bisa melihat ciri, jika seseorang itu sudah mencapai makrifat. Bisa kita ketahui dengan memperhatikan kehidupannya, yaitu, orang tersebut mencintai Allah, dan hatinya dihiasi dengan muraqabah, atau merasakan kehadirannya dalam segala kondisi. Merasa selalu dekat dengan Allah. Muhasabah yaitu selalu berusaha mengoreksi diri sendiri. Mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Amal salehnya bertambah dari waktu ke waktu. Ilmu hakikat ini adalah ilmu yang cukup berbahaya jika disebarluaskan kepada masyarakat umum. Inilah yang juga dimiliki oleh Nabi Khidir. Bahkan, Nabi Musa pun karena tidak memahami pengetahuan Nabi Khidir, dalam perjalanan bersamanya, beliau selalu memprotes perlakuan aneh Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil dengan alasan kelak anak itu saat dewasa menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Nabi Khidir juga dapat melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh Nabi Musa, yaitu akan datangnya bajak laut yang akan merampas perahu nelayan. Maka sebelum datang penjahat tersebut, Nabi Khidir terlebih dahulu merusak perahu untuk menyelamatkan nelayan dari aksi perampokan. Nabi Khidir juga membetulkan tembok yang hampir roboh, karena ia mengetahui bahwa di dalamnya ada harta anak yatim yang disimpan, sehingga agar harta itu aman dan terjaga hingga anak itu dewasa, maka dibetulkannya tembok itu. Ada dua syarat penting untuk bisa mendapatkan ilmu hakikat ini, yaitu mensucikan hati dan jiwa dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Seseorang yang telah memperoleh ilmu ini berarti ia telah berhasil dalam melakukan pembersihan hati dan jiwanya. Keberhasilan ini juga yang menjadi sebab Nabi Khidir dibukakan tabir penghalangnya. Dengan terbukanya tabir itulah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat gaib pun diketahui oleh Nabi Khidir secara langsung. Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mencapai makrifat kepada Allah, harus melalui pintu gerbang, yaitu hati yang hanya bisa dibuka dengan sebuah kunci, karena sesungguhnya makrifat adalah manifestasi dari mahabbah. Mahabbah atau cinta adalah satu istilah yang selalu berdampingan dengan makrifat. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Khidir yang telah menguasai ilmu makrifat sebagai pelajaran hidup. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengklaim dirinya lebih berilmu dibanding yang lain. Ingat, di atas langit masih ada langit. Dan manusia itu sangat terbatas ilmunya, dan tidak akan bisa menembus ilmunya Allah Azza wa Jalla, yang maha berilmu, maha tahu, dan maha menguasai. Dan pelajaran kedua dari kisahnya Nabi Khidir, kita juga harus bersabar, dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang kita alami. Pelajaran yang bisa kita ambil selanjutnya adalah kita harus selalu menjaga adab kepada guru kita, orang yang lebih tua dari kita, serta kepada lingkungan sekitar kita. Maka bisa kita simpulkan di sini, bahwa tawadu, sabar, dan akhlak adalah 3 mutiara dasar untuk menguasai ilmu makrifat ini, seperti apa yang telah dikisahkan oleh Nabi Khidir. Namun rasa-rasanya, 3 hal ini jugalah yang semakin lama kian meluntur dari kehidupan masa sekarang ini. Baiklah sobatku, semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan iman dan Islam kita. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.